Allah, ayat-ayat puasa. Saya sebutkan ayat-ayat puasa karena seringkali kita mendengar tentang ayat puasa itu fokusnya pada surat Al-Baqarah ayat 183. Padahal kurikulum Ramadan itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Dan ayat-ayat puasa ini tidak diturunkan di bulan suci Ramadan, tapi diturunkan di bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah. Kenapa ayat-ayat puasa itu diturunkan di bulan Sya'ban, bukan di bulan suci Ramadan? Kata para ulama, agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kelapangan untuk menjelaskan keistimewaan Ramadan dan cara pelaksanaan bulan suci Ramadan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang itu telah lapang dadahnya, maka dia siap menerima. Kalau orang Arab itu biasanya mengatakan nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Bahasa yang singkatnya adalah ahlan wa sahlan. Kalau ada orang mau datang ke rumah kita, kita kenal dengan orang ini, kita senang dengan orang ini. Kalau dia datang ke rumah kita, maka kita sambut dengan lapang dada. Artinya nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Sampai datang ke rumah saya, makanan yang kami sediakan di meja ini adalah halal untuk Anda. Silakan dinikmati. Sama dengan bulan suci Ramadan. Biasanya kalau datang bulan suci Ramadan, orang tuliskan spanduk atau banner itu kan marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan. Artinya dengan bulan datangnya bulan suci Ramadan, kita buka dada kita buka diri kita untuk menerima apa saja yang diinginkan oleh bulan suci Ramadan ini. Jemaah salat tarawih dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam Al-Quran itu disebutkan 3 hal. Di dalam surat Al-Baqarah, yang pertama, ketakwaan personal, meningkatkan ketakwaan secara personal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya dipanggil, orang miskin juga dipanggil, orang kuat dipanggil oleh Allah, orang lemah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan begini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berarti perhatikanlah, dengarkan dengan baik-baik panggilan ini. Karena setelah panggilan ini ada perintah yang harus dilaksanakan dan ada larangan yang harus ditinggalkan. Jemaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah, kita itu bisa ngecek, Pak, bisa ngecek iman kita. Orang itu karena harta, imannya bisa hilang, takwanya itu bisa hilang. Karena jabatan, takwanya, imannya itu bisa hilang. Maka kita bisa ngecek iman kita. Iman kita itu kuat
iman kita itu standar atau iman kita itu lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kalau disebut nama Allah itu ada getaran di hatinya. Kita itu kan sering dengar panggilan adzan 5 kali dalam sehari. Adzan kan kita sering dengar. Kalau telinga itu bahasa Arabnya kan udhu, jamaknya itu kan adzan. Lah kita itu sering dipanggil. Kita bisa ngecek Pak. Kalau subuh sekarang ini, kalau mungkin jadwal umum itu jam 4.14. Kalau di masjid kami, di Masjid Taqwa Batu itu jam 4.26 subuhnya. Adzan subuhnya itu jam 4.26. Misalkan kalau kita bangun melaksanakan sholat subuh sebelum adzan, mungkin jam 2:30, mungkin jam 3 atau 3:30, berarti iman kita itu kuat. Kalau kita bangun setelah adzan, itu iman kita standar. Kalau kita bangun, adzannya selesai, sholatnya juga selesai, itu imannya lemah. Itu kita bisa ngecek. Maka kalau Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyebutkan Imam Ahmad, itu beliau kalau datang ke masjid itu sebelum adzan, ketika ditanya ini adalah sebagai penghormatan untuk sholat, tapi beliau datang ke masjid itu bukan main HP. Kalau bapak ibu bawa HP buka baca Al-Quran dan apa, kadang-kadang melihat YouTube, kadang-kadang melihat apa. Kalau Imam Ahmad datang sebelum adzan, dia melaksanakan sholat sunnah, baca Quran, zikir dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, agar puasa kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa secara sosial. Kita semua tahu bahwa harta yang kita miliki ya, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan itu kalau kita mau infak, sedekah, bagikan zakat, itu orang tidak kelihatan, itu kita cari Pak. Oh, ada orang miskin di sana, ada orang yang susah di sana. Walaupun tidak pernah ke masjid, tidak kelihatan, kita mencarinya untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam tanazul birhat dan tufiqu mimma tuhibbun. Kalian itu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kalian itu mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka Abu Talha itu pernah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Saya punya kebun kurma namanya Bayraha, kebun yang paling saya cintai, kebun yang paling saya sukai. Maka Abu Talha mengatakan, "Ya Rasulullah, kebun ini, tanah ini saya serahkan kepada Rasulullah untuk digunakan sebagaimana petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abu Talha, engkau adalah orang yang beruntung. Engkau adalah orang yang beruntung." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hendaknya tanah ini, kebun kurma ini, kau bagikan kepada karib kerabatmu dan pamanmu." Jemaah salat tarawih dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa yang kau berikan, apapun yang kita berikan, itu pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Oleh karena itulah jemaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini setidaknya misalkan kita punya uang 10.000 ya,
kita beli gorengan 10, kita berikan kepada orang yang berbuka puasa, maka pahala itu kita dapatkan sebagaimana orang yang berpuasa dan tidak dikurangi sedikit pun. Kemudian yang ketiga, agar puasa kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tashkurun. Saya bacakan ayatnya adalah syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus bersyukur. Gunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nikmat itu yang besar, nikmat yang kecil, harus kita syukuri. Jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu. Dan kita juga perlu bersyukur, Bapak Ibu. Bulan Ramadan ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada saudara kita sebulan yang lalu masih bersama kita, sekarang dia tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saya punya jemaah Pak, saya punya jemaah di Masjid Taqwa. Itu 10 hari sebelum bulan suci Ramadan dia meninggal dunia. Padahal setelah sholat Isya dia telepon saya minta ke rumah untuk saya bacakan beberapa ayat Al-Quran. Setelah dia baca saya bacakan ayat Al-Quran, dia tidur sejenak. Jam 11 malam dia bangun, dia minta makan ke istrinya. Istrinya kasih dia makan. Setelah dia makan, dia meninggal dunia. Kata jemaah saya dengan ucapan Alhamdulillah, karena jemaah saya ini mungkin baru taubat ya. Biasanya dengarnya senang dengarnya musik dan sebagainya. Tapi sebelum wafatnya dia minta dibacakan Al-Quran. Maka jemaah saya mengatakan Alhamdulillah, artinya bahwa dia mendengarkan yang terakhir itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jemaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Qulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.